Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Shala Family. Hai guys, hari ini aku mau mereview rumah subsidi Permata Mutiara Remaja klaster Orioni. Ini penampakan depan ya, ada sedikit bidang untuk bisa bercocok tanam nih. Kebetulan saya suka banget nih untuk bercocok tanam. Tuh, untuk penampakan depannya kita bisa tanam-tanam biar terkesannya tuh hijau-hijau gitu loh. Nah, kita lanjut nih ke bagian apa namanya tuh halaman karpot sama buat santai-santainya. Untuk karpotnya sendiri itu sekitar 3x4 ya. Nah, untuk kanopinya kita pakai baja ringan nih guys tuh. Nah, ini penampakan tanaman-tanaman yang aku tanam nih sekitar rumah tuh ya, sedikit-sedikit dirapihkan lah. Nih ada pintu tralisnya sama jendela tralisnya kita bikin di Paipung ya, di Zarafa Teknik. Penampakan dari depan rumah, tetangga lumayan sudah banyak yang menempati dan sudah direnov. Oke, kita masuk dulu ya ke rumah cus. Nah, ini kita masuk nih di ruang tamu. Di ruang tamu kita sudah renov ya untuk dindingnya dan pembatas antara ruang tamu dan dapur kita sudah dijebol untuk dibikin minibar. Tuh, ini penampakannya ya untuk ruang tamu saya. Kalian kalau misal mau cari tukang ya yang bener-bener memang sudah sudah kompeten ya dalam tukang menukang, karena kan ini rumah kita untuk dihuni sampai ya selamanya lah kalau bisa kan. Ibarat kita kalau misal kerjanya baik kan kita enak ya untuk nempatin gitu. Nih ruang dapurku ya masih berantakan. Ya ini nih penampakan dapur masih berantakan tuh. Nah, ini meja dapurnya kita bikin sendiri, jadi nggak usah pakai meja-meja lah gitu. Ini penampakan ruang tamu dari sisi dapur. Nah, kalau untuk keramiknya kita belinya ada di Depo sama Mitra. Ini penampakan depan kamar mandi ya, dibikin pencahayaan, terus dindingnya sudah dicat ulang, terus keramiknya juga sudah diganti, ada kerannya 2 untuk mesin cuci dan untuk berwudu. Kita masuk ke dalam kamar mandi. Nah, kamar mandinya juga sudah dicat ya sahabat. Nah, udah dicat dan untuk tembok-temboknya itu kita masih asli dari developer. Untuk keramiknya juga masih sempat, bak mandinya juga masih murni tuh. Nah, kita menuju di kamar mandi dari segi dapur dari segi kamar mandi tuh penampakannya. Ya, yang penting nyaman lah untuk dihuni. Ini penampakan kamar. Tara, banyak banget barang ya. Ya, ini penampakan kamarnya, belum ada renovasi. Temboknya pun masih asli dari developernya ya. Tuh. Untuk luasnya 3x3. Ya, cukup untuk ruang utamanya. Nah, ini untuk kamar keduanya. Untuk kamar kedua kita masih jadi gudang, karena masih banyak lah barang-barang itu kayak kardus kita masih kumpulin karena masih takutnya masih dibutuhkan gitu. Ya, sekian dulu. Ya, di sini aku menjelasin untuk renovasi rumahku. Jadi itu ruang tamunya, dari ruang tamu dulu ya. Ruang tamu itu dindingnya kita udah dicat ulang, karena kan bawaan dari developer itu masih putih ya. Kalau ini warnanya, kalau lebih detailnya tuh
agak krem-krem gitu ya. Nah, aku ini pakainya Beleza yang kalau misal dikena oretan kotoran bisa dielap, jadi aman deh untuk anak-anak. Kalau misal coret-coret tembok, kita bisa hapus tuh dari temboknya hasil coret-coretannya. Ini penampakannya nih. Nah, di sini kita jebol ya sahabat, kita jebol dindingnya antara dinding ruang tamu ke dapur karena kita mau bikin minibar kayak gini nih. Nah, penampakannya kayak gini nih guys. Kenapa kita sisain di atas tuh untuk dindingnya kita sisain, karena kata tukang yang ngerjain rumah ini fungsinya itu untuk penguat. Jadi tuh masih kokoh lah, ibarat kata masih ada bawaan dari bangunan sebelumnya. Jadi kita cuma menambah nih. Di sini tuh kita cuma nambah sedikit, terus dipasang keramik. Nah, gini guys tuh. Harusnya sih di sini pakainya pakai meja minibar ya, tapi kata Mas Sahrul tuh nggak usah lah, udah kita buat pajangan aja kayak gini nih. Oh iya, aku ngasih tahu kalau misalnya kalian mau ngecat tembok ini harus kelupas dulu guys. Dikelupas maksudnya dikikis dulu nih bawaan dari developer, karena percuma kalau kita pakai cat bagus tapi dasarnya itu jelek dan tidak dibuka. Jadi mendingan kita kelupas dulu semuanya, tembok aslinya tuh dikelupas, diseset, baru deh dasar, lalu pakai cat yang kita pilih gitu. Ini ruang tamu ya, tuh ruang tamunya kayak gini nih. Sukanya tema-temanya emang rame ya guys. Kalau untuk dapurnya sendiri kita pakai granit. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, kalau untuk keramiknya kita belanjanya tuh di depo bangunan Serpong. Di sana lebih banyak pilihannya. Terus ibarat kata banyaklah pilihannya. Terus dari segi kualitas pun terjamin, karena ya namanya kita mau bikin rumah ya yang pengennya yang terbaik ya, karena kan rumah itu kan untuk selamanya ya kalau bisa. Jadi tuh biar nggak ganti-ganti. Ini kayak keramik di depan kamar mandi pun saya belinya di Mitra 10 nih. Ini Mitra 10. Terus ini depan kamar mandi, bisa dilihat ya coraknya. Ini coraknya beda ini sama ini, karena kan stoknya habis. Ya udahlah, kita bikin variasi aja, sama tukangnya dibikin variasi kayak gini tuh guys. Kerannya ada 2, di sana untuk wudhu, di sini untuk sambungan mesin cuci tuh. Dan sama tukangku dibikin jemuran dalam nih guys, kalau misal mau jemurin tapi di luar hujan terus gitu nih. Ini ada buat sinar mataharinya kalau siang-siang. Itu kita review kamar mandi ya. Kamar mandinya aku udah cat ulang ya, karena atasnya itu kita udah dak. Karena kenapa didak? Karena di atasnya itu ada toren. Nah, ini masih bawaan nih aslinya, masih bawaan dari developernya nih tuh. Cuma yang dirubah tuh ini, dirubah ini sama temboknya sama ininya. Kalau untuk dapurnya nih itu kayak gini. Di atasnya aku kasih hexos, karena kan kalau misal masak biar biar nggak sirkulasi udaranya tuh keputar gitu loh guys. Nah, kalau dapur aku masih berantakan ya. Nih kita pakai granit. Terus temboknya juga tuh. Ini beli di Mitra. Kalau ini belinya di Mitra juga. Ini juga tembok
lantai dapurnya ini granit juga nih, granit, tapi ini masih bawaan developer nih. Tuh sebenarnya sih yang banyak dirubah itu cuma ruang tamu ya, sama dapur, sama kamar mandi. Kalau untuk kamarnya, kamar 1 ataupun 2, kamar 1 coba dibobol ininya. Kalau misal AC kan bisa ke sini, jadi nggak ada perubahan. Kalau untuk kamar 1 ataupun kamar 2, untuk saat ini masih jadi gudang. Kalau untuk renov bagian depannya ya, bagian sininya aku udah ganti pakai granit nih, depannya sudah diganti sama carport juga kita belinya di Depo Bangunan Serpong ya. Sama ini nih, jadi ini keramik biasa tapi apa ya, warnanya serasi sama yang ini nih, sama yang di dapur, jadi kan senada gitu loh, coklat krem gitu. Ini untuk kanopinya kita pasang berbeda ya sama tukang yang bangunnya. Kanopinya kita bikin di Pak Ipung. Pak Ipung itu tetangga sebelah sana tuh rumahnya udah kayak saudara sendiri. Kita request tuh yang double baja ringan, karena apa ya, dilihatnya tuh lebih kokoh aja gitu loh. Karena kalau untuk dibikin pakai holo ya budgetnya terlalu besar. Ini juga kalau untuk apa namanya, jendela tralisnya tuh kita cari model sendiri, terus kita pesennya di Taipung juga, namanya tuh Zarafa Teknik. Dia bisa bikin tralis kanopi sesuai dengan request dan sesuai dengan budget gitu guys. Nah, ini di sini aku suka tanam-tanaman, tapi sekarang udah nggak banyak kayak dulu nih. Tuh. Ini tanaman-tanaman aku tuh. Nah, ini tetangga-tetangga nih udah banyak, udah beberapa ya menghuni. Kalau untuk aslinya ya kayak gini nih guys. Nih penampakan aslinya tetanggaku nih. Tuh, depannya masih yang kayak gini. Tuh, kalau udah renov ya kayak gini. Tuh kayak depan. Tuh, kayak gini nih udah direnov. Kalau untuk budgetnya nanti aku spill ya. Oke, sekian dulu dari Syala. Anak muda harus berkarya. Semoga yang nonton konten ini sehat selalu, dipanjangkan umurnya, berkah rezekinya. Yang belum makan, silakan makan dulu, jaga kesehatan. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah kasih momongan yang soleh-soleha, yang bisa mengangkat derajatnya orang tua. Sekian dulu dari Syala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda harus berkarya. Bye.